Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mansuri Latif dengan NIM 005. Saya Vicky Anissa dengan NIM 020. Saya Rosita Ramadhani NIM 036. Saya Salma dengan NIM 054. Kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami hendak melakukan percobaan analisis karbohidrat terhadap kentang ditinjau dari waktu perebusan menggunakan uji iodin. Dan tugas ini akan kami ajukan sebagai proyek ujian akhir semester praktikum biokimia. Ingin tahu kelanjutannya? Simak selengkapnya.
Uji iodium merupakan salah satu uji dalam uji karbohidrat yang bertujuan untuk menentukan polisakarida. Prinsip pada percobaan ini yaitu untuk mengetahui kandungan polisakarida seperti adanya dekstrin, amilum atau pati, dan glikogen pada bahan makanan yang diujikan. Amilum atau pati pada iodium menghasilkan warna biru, dekstrin yang menghasilkan warna merah ungu. Glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis bereaksi dengan iodium menghasilkan warna merah coklat atau hitam. Semakin pekat perubahan warna pada bahan makanan yang diujikan, semakin besar kandungan polisakarida yang terkandung di dalamnya. Pada uji iodium, hanya patilah yang menunjukkan reaksi positif bila direaksikan dengan iodium. Hal ini disebabkan karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini dapat menyebabkan warna biru. Perebusan adalah cara memasak makanan dalam cairan yang sedang mendidih dalam kurung 100 derajat Celcius. Perebusan dipakai dalam pengolahan makanan, sayuran atau bahan bertepung. Air yang mendidih dengan cepat akan mengurai kehalusan makanan. Dalam kurung delicate food, bahan pangan yang dimasak dengan menggunakan air akan meningkatkan daya kelarutan. Pemanasan dapat mengurangi daya tarik-menarik antara molekul-molekul air dan akan memberikan cukup energi pada molekul-molekul air tersebut sehingga dapat mengatasi daya tarik-menarik antar molekul dalam bahan pangan tersebut. Karena itu, daya kelarutan pada bahan yang melibatkan ikatan hidrogen akan meningkat dengan meningkatnya suhu. Pemanasan dalam uji ini mengakibatkan putusnya rantai atau cabang ikatan karbohidrat. Lamanya pemanasan berpengaruh pada hasil uji. Semakin lama pemanasan, maka pati atau ikatan karbohidratnya akan rusak. Pada uji iodin ini, langkah pertama yang dilakukan ialah menumbuk kelima kentang. Setelah kentang tersebut direbus dengan waktu yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya ialah menimbang massa kelima kentang sebesar 20 gram, kemudian meletakkan kelima kentang yang sudah ditimbang pada gelas beker yang telah berisi 50 ml air. Hal tersebut dilakukan agar konsentrasi pada kelima ekstrak kentang sama. Langkah berikutnya yaitu menyaring masing-masing larutan kentang dengan menggunakan corong yang telah dilapisi dengan kertas saring. Setelah ekstrak kentang tersaring, maka ambil 5 tetes ekstrak kentang pada pelat tetes. Langkah selanjutnya ialah menetesi larutan iodin pada kelima ekstrak kentang yang sudah diletakkan pada pelat tetes, kemudian mengamati perubahan warna yang terjadi. Warna awal dari kelima ekstrak kentang sebelum ditetesi oleh larutan iodin adalah kuning, namun kepekatannya berbeda. Kepekatan warnanya dari kentang mentah hingga kentang yang direbus paling matang semakin berkurang. Jadi, kentang yang memiliki warna paling kuning pekat ialah kentang mentah, sedangkan kentang yang warnanya paling kurang pekat ialah kentang yang direbus paling lama atau kentang yang paling matang. Setelah semua ekstrak kentang diletakkan pada pelat tetes, kemudian ekstrak ditetesi larutan iodin. Ekstrak kentang setelah ditetesi larutan iodin mengalami perubahan warna. Perubahan warna dari kelima ekstrak kentang juga hampir sama, yaitu ungu kebiruan. Namun kepekatan antara ekstrak berbeda antara satu dengan yang lain. Berikut ini adalah hasil perubahan warna dari uji iodin yang telah kami lakukan pada kelima jenis kentang yang direbus dengan waktu yang telah kami tetapkan. 1. Pada kentang mentah, ketika ditetesi larutan iodin, warnanya berubah menjadi ungu pekat. 2. Pada kentang yang direbus selama 5 menit, setelah ditetesi larutan iodin, warna ekstrak kentang berubah menjadi ungu kebiruan. 3. Pada kentang yang direbus selama 10 menit, juga mengalami perubahan warna ketika ditetesi larutan iodin, yaitu menjadi biru. Namun, jika warna tersebut kita bandingkan dengan kentang yang direbus selama 5 menit, maka kepekatan warna ekstrak berbeda. Pada kentang yang direbus selama 10 menit, warna birunya adalah biru kehijauan, sedangkan untuk kepekatannya lebih rendah jika dibandingkan dengan kentang yang direbus selama 5 menit. Keempat, pada kentang yang direbus selama 15 menit, setelah ditetesi larutan iodin juga biru kehijauan,
Namun warnanya kurang pekat jika dibandingkan dengan ekstrak kentang yang direbus selama 10 menit. Dan yang terakhir, pada kentang yang direbus selama 20 menit mengalami perubahan warna menjadi biru kehijauan setelah ditetesi larutan iodin. Namun kepekatan warnanya paling rendah jika dibandingkan dengan keempat ekstrak kentang yang lainnya. Dari hasil percobaan, kelima ekstrak kentang menunjukkan perubahan warna menjadi ungu dan biru kehitaman dengan kepekatan yang berbeda. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kelima kentang yang kami uji memiliki kandungan polisakarida khususnya amilum. Namun jumlah amilum yang terdapat dalam ekstrak kentang berbeda antara satu ekstrak dengan ekstrak yang lainnya. Pada uji iodin ini, langkah pertama yang dilakukan ialah menumbuk Perbedaan kepekatan warna pada kelima ekstrak kentang dikarenakan pengaruh dari perebusan kentang. Berdasarkan literatur yang ada, penggunaan panas dan waktu dalam proses pemanasan bahan pangan sangat berpengaruh pada bahan pangan. Pada kehidupan sehari-hari, jenis proses termal yang biasanya dilakukan adalah penggorengan, perebusan, pengukusan, dan pemanggangan. Pada umumnya, semakin tinggi jumlah panas yang diberikan, maka semakin banyak mikroba yang mati. Selain itu, penggunaan panas pada pengolahan bahan pangan juga dapat mempengaruhi nilai gizi bahan pangan tersebut, termasuk zat gizi mikro seperti karbohidrat. Amilum pada kentang bereaksi dengan molekul iod karena struktur amilum pada larutan berbentuk helix yang terbentuk kumparan sehingga dapat diisi oleh molekul iod di dalamnya. Namun, setelah dilakukan pemanasan dalam waktu yang semakin lama, warna larutan menjadi pudar. Hal ini disebabkan karena adanya pemutusan ikatan iod dengan glukosa tadi, atau terjadi penguraian iod atau pelepasan iod dari amilum karena adanya perubahan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa hasil percobaan kami sesuai dengan literatur yang ada, di mana semakin lama waktu perebusan kentang, maka menyebabkan ikatan karbohidrat khususnya polisakarida rusak atau terputus. Hal tersebut ditunjukkan dengan kepekatan warna dari kentang yang mentah hingga sangat matang semakin berkurang. Sekian percobaan yang dapat kami lakukan. Semoga dengan percobaan ini dapat memberikan manfaat pada teman-teman yang membutuhkan. Akhirul kalam, Oke, siap. Sekian percobaan yang dapat kami lakukan. Semoga dengan percobaan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Apabila dari kami terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru di depan murid-murid. Wow.